Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya hari ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, hari ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya, perfilman Indonesia jajah pasar hiburan dunia. Jadi ini perfilman, tapi sebenarnya bukan hanya industri perfilman Indonesia ya. Memang aktornya, ada punya penyanyinya tuh dari Indonesia banyak yang sudah go internasional lah gitu ya. So jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Perfilman Indonesia jajah pasar hiburan dunia. Industri perfilman Indonesia merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang terus mengalami perkembangan pesat, dan Indonesia sendiri merupakan salah satu pasar perfilman terbesar di kawasan Asia Pasifik dengan pertumbuhan tertinggi di saat perfilman negara-negara lain mengalami kelesuan. Era kemajuan perfilman Indonesia bahkan gitu ya? Kadang-kadang mampu menyaingi perfilman Hong Kong, Jepang, dan Korea. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya film Indonesia yang berhasil menghiasi layar bioskop dan menarik perhatian banyak pecinta film di dalam maupun di luar negeri. Kualitas perfilman Indonesia memang layak mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya. Pasalnya, saat ini semakin banyak film karya sineas lokal yang dikenal, diakui, bahkan berjaya dan menyabet segudang penghargaan di festival film internasional, serta mampu menggait penonton yang sangat besar di dalam maupun di luar negeri. Berikut 11 film Indonesia yang berjaya di festival film internasional dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Oke, 11 film ya nih. Marlina si pemburu dalam 4 babak. Film Indonesia yang berjaya di festival film internasional yang pertama yaitu Marlina si pemburu dalam 4 babak. Berlatar di Pulau Sumba, film Indonesia satu ini berhasil meraih banyak penghargaan dalam ajang festival film internasional. Di antaranya dalam festival film Sitges, Tokyo Filmex, Asia Pacific Film Festival, Five Flavors Asian Film Festival, hingga Key Cinema International Film Festival. Pengabdi Setan. Film selanjutnya adalah film karya Joko Anwar yang juga turut masuk ke dalam jajaran film Indonesia yang sukses di dalam dan luar negeri. Memiliki cerita yang mencekam dan mendebarkan, Pengabdi Setan berhasil meraih predikat film horor terbaik di Toronto After Dark Film Festival dan Overlook Film Festival. Film terbaik Pengabdi Setan ya. KKN Desa Penari. Film bergenre horor yang dirilis 30 April 2022 ini mengundang animo yang sangat besar dari masyarakat Indonesia dan masyarakat internasional. Film yang mengisahkan tentang pengalaman sekelompok mahasiswa yang mengalami banyak kejadian mistis selama menjalani KKN di sebuah desa, dikonfirmasi telah memperoleh lebih dari 8,8 juta penonton. Hal ini menjadikan KKN Desa Penari menjadi film Indonesia paling laris sepanjang masa dalam dunia perfilman Indonesia. Bahkan, KKN Desa Penari mampu menggeser 2 merek film Hollywood yang berada di puncak teratas, yakni Spider-Man No Way Home yang ditonton 8,7 juta penonton dan Avengers Infinity War yang ditonton 8,12 juta penonton di bioskop Indonesia. Film besutan sutradara Awi Suryadi ini juga ditayangkan di Eropa, Amerika, Jepang, Malaysia, dan Singapura dan mampu meraup penonton yang sangat besar dari luar negeri. KKN Kucumbu Tubuh Indahku. Film Kucumbu Tubuh Indahku ini juga sukses dan disambut positif oleh pecinta film di luar negeri. Film karya Gari Nugroho ini berhasil meraih banyak penghargaan dalam ajang festival film internasional. Beberapa penghargaan yang berhasil diraih film Kucumbu Tubuh Indahku ini antara lain Venice Independent Film Critic 2018, Asia Pacific Screen Award 2018 kategori Cultural Diversity Award, dan Best Picture dari International Science Film Award 2019. Ini antara anugerah-anugerah yang diraih gitu ya. Skala Niskala bercerita tentang 2 anak kembar yang menyentuh hati. Tidak heran jika Skala Niskala disambut positif oleh pecinta film di dalam dan juga luar negeri. Salah satu film karya Camilla Andini ini berhasil menyabet penghargaan Best Feature dalam Asia Pacific Screen Award dan Tokyo Filmex 2017.
Skala Niskala juga Dapat berhasil meraih award lagi penghargaan ya. kategori International Feature Fiction Competition dalam Adelaide International Film Festival 2018 di Australia. Gundala. Berikutnya, film Gundala bertema superhero 2019. lokal ini juga turut berhasil meramaikan jajaran film Indonesia yang berjaya di kancah ini film ya, internasional. superhero. Film karya Joko Anwar ini tayang dalam program Midnight Madness di Toronto International Film Festival Di 2019. Toronto guys tuh. Selain itu, Gundala juga diputar di Paris International Fantastic Film Festival atau PIFF 2019. Yuni. Film Indonesia Yuni. yang juga berhasil melebarkan sayap di pasar internasional adalah Yuni, karya sutradara Kamila Andini. Film berdurasi Kamila 1 Andini, jam oke. 35 menit Lagi ini sekali menceritakan tentang sosok remaja perempuan yang berjuang meraih mimpinya. Dikemas dengan sangat apik, Yuni berhasil meraih penghargaan Phantom Prize dalam Festival Film Internasional Toronto 2021. Selain itu, 2021 Yuni juga dapat tayang Yuni perdana di Festival Film Internasional Busan 2021. Penyalin Cahaya. Masih Penyalin tergolong film Cahaya. baru, Penyalin Cahaya termasuk salah satu film Indonesia yang kualitasnya dan patut diapresiasi sangat tinggi. Tidak sekedar mendapatkan banyak pengakuan di dalam Cukup negeri, berjaya ya. film karya Regas Film-film Batumeja ini. ini juga mendapatkan respon positif dari pecinta film luar negeri. Hal ini turut membawa Penyalin Cahaya tayang dalam perhelatan Festival Film Internasional Busan 2021 di Korea Selatan. Laut Memanggilku. Disutradarai Laut oleh Tumpal Memanggilku. Takubolon, Laut Memanggilku bercerita tentang anak nelayan yang menemukan sebuah boneka di pantai dan menjadikannya sebagai teman sekaligus pengganti orang tuanya. Termasuk dalam kategori film pendek, Laut Memanggilku berhasil meraih penghargaan internasional seperti Sonje Award dalam ajang Festival Film Internasional Busan 2021 Di Busan, ya? di Korea Selatan dalam genre Dapat film award. pendek terbaik. Oh, jadi ini film pendek. Dear to Me. Dear to Me turut Dear to meramaikan Me. daftar film Indonesia yang berjaya di Festival Film Internasional. Film pendek karya Monica Vanessa Teja ini diputar dalam Festival Film Internasional Locarno dalam seksi Open Door Screening pada Agustus 2021. Meskipun awalnya hanya sebagai tugas akhir Monica, Dear to Me berhasil meraih penghargaan dalam First Step Award 2021 sebagai Best Short and Animated Film. Oke. Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Satu lagi film Indonesia yang berjaya di pasar internasional adalah Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Film lokal garapan sutradara Edwin ini berhasil mengemas isu-isu sensitif seperti maskulinitas toksik, kekerasan seksual, hingga penyalahgunaan Oke. kekuasaan dengan Jadi sangat itu ada apik. dia punya di dalam Berdurasi filmnya tuh ya. 114 menit, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas berhasil menyabet penghargaan dari Golden Leopard kategori kompetisi internasional atau Consorso Internazionale dalam Festival Film Internasional di Locarno 2021. Kegemilangan perfilman Indonesia memang patut diacungi jempol. Selain sejarah panjang yang telah dilalui oleh dunia perfilman Indonesia, kualitas produksi, menariknya alur cerita dan kepiawaian para pemain akan mampu mengantarkan perfilman Indonesia sejajar dengan Jadi perfilman banyak terbesar berkembang dunia, lah gitu ya. yakni Hollywood, Bollywood, dan film Jepang. Industri perfilman Indonesia terus menunggu talenta-talenta muda berbakat Indonesia untuk melambungkan nama Indonesia di pasar film internasional. Jadi menurut Anda, apalagi film Indonesia yang pantas masuk ke pentas perfilman dunia? Oke guys, jadi itulah antara film-film Indonesia yang sudah pun go internasional, yang dapat awards juga ada film pendek tuh ya. Oke, jadi itu antara film-film Indonesia yang sudah pun mendapat apresiasi daripada dunia perfilman gitulah gitu. Ada yang di Busan ya, film festival Busan ada, di Toronto juga ada. Jadi memang sudah banyak berkembang lah gitu ya industri perfilman Indonesia ini, makin baik, makin berkualiti gitu ya. Sebab itu dapat apresiasi
apresiasi dari film festival di internasional gitu, oke? So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.